Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Elvina Khalidis, sarjana ekonomi, magister manajemen. Saya salah seorang dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma, Kota Mobagu. Saya mengajar pada program studi akuntansi dan juga program studi manajemen. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya perekonomian Indonesia, manajemen pemasaran, pengantar akuntansi 2, dan pendidikan anti korupsi. Berikut saya akan memberikan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia diajarkan pada semester 5 pada program studi akuntansi dan juga program studi manajemen. Kode mata kuliah perekonomian Indonesia yaitu MKK C 62514. Jumlah satuan kredit semester mata kuliah ini yaitu dengan bobot 3 SKS. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini terdiri dari 10 pokok bahasan yang dijabarkan pada sampaian pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat memahami sejarah perekonomian Indonesia. Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pendekatan dan konsep pembangunan. Mahasiswa dapat memahami tentang sistem ekonomi Indonesia. Kemudian, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pelaku dan peran dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Berikut, mahasiswa dapat memahami anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami neraca pembayaran luar negeri Indonesia. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sektor moneter, perbankan, dan pembiayaan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Adapun ke-10 pokok bahasan dan capaian pembelajaran tersebut saya jabarkan dalam 14 sub pokok bahasan yang saya bawakan dalam 16 kali pertemuan. Yaitu dalam 16 kali pertemuan ini terdiri dari 14 kali tatap muka dalam proses pembelajaran dan 2 kali tatap muka dalam proses evaluasi, yaitu terdiri dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mendukung proses pembelajaran mata kuliah ini diantaranya Windu Putra 2019, Perekonomian Indonesia, penerapan beberapa teori ekonomi pembangunan di Indonesia, penerbit PT Raja Grafindo Persada Depok. Yang kedua, Tulus Tambunan 2018, Perekonomian Indonesia 1965 sampai 2018, penerbit Galia Indonesia Bogor. Dan yang terakhir, Ketut Nahan 2012, Perekonomian Indonesia dari Udayana University Denpasar. Adapun kriteria penilaian yang menjadi unsur-unsur dalam
pengambilan nilai kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa kriteria, yaitu dari nilai kehadiran, yaitu di mana mahasiswa diharapkan keaktifan dan kehadiran dalam proses pertemuan, kemudian agar supaya mahasiswa dapat berperan aktif di dalam kelas. Kemudian juga ada nilai ujian tengah semester dan juga nilai ujian akhir semester. Dan ditambah dengan nilai-nilai tugas dan kuis yang diberikan, baik itu tugas secara mandiri ataupun tugas yang diberikan secara berkelompok. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode ceramah, kemudian diskusi, dan ada juga kuis yang saya berikan pada akhir pembelajaran, di mana proses ceramah pada awalnya sebelum masuk atau memulai kegiatan belajar, biasanya 15 menit sebelumnya saya gunakan untuk pendahuluan, yaitu mengambil absen mahasiswa, kemudian biasanya saya mereview kembali pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya saya masuk pada proses ceramah dan juga proses pengajaran, yaitu di mana dibawakan pokok bahasan pada pertemuan saat itu. Kemudian ada juga proses diskusi, tanya jawab dalam proses ceramah itu. Kemudian biasanya saya memberikan pertanyaan atau mungkin ada mahasiswa yang ingin memberikan pertanyaan, maka di situ ada proses diskusi. Dan yang terakhir biasanya saya memberikan evaluasi terhadap proses pengajaran pada pokok bahasan tatap muka tersebut dengan saya memberikan kuis kepada mahasiswa. Dalam mendukung proses pembelajaran dan pengajaran, saya menggunakan media yaitu diantaranya laptop, LCD, dan juga papan tulis atau whiteboard. Kadang-kala juga jika diperlukan, saya menggunakan aplikasi seperti aplikasi Zoom dan juga email. Kebanyakan email saya gunakan untuk mengirimkan tugas-tugas kepada mahasiswa atau juga sebaliknya tugas-tugas yang mahasiswa kirimkan lewat akun email. Itu tadi sekilas deskripsi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, untuk kali ini pertemuan yang kedua akan membahas tentang ruang lingkup dan karakteristik gimana strategi-strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sekarang kira-kira apa saja syarat-syaratnya untuk terjadi inovasi? Siapa yang mulai? Syarat-syarat ada inovasi itu apa? Apa saja? Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Anissa Badeno Salima. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya inovasi. Yang pertama, tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi masyarakat. Kedua, ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi. Yang ketiga, ada cadangan suplai ide-ide baru secara cukup. Keempat, ada sistem kreditan yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur.
Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan tambahan? Nah, kalau syarat-syarat adanya inovasi, yang pertama tentunya ada inovasi atau pelaku dari inovasi, atau dia sebutkan tadi calon-calon inovasi atau orang yang melakukan inovasi sendiri. Siapa yang melakukan inovasi itu? Pelaku atau entrepreneur. Nah, kemudian ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi, atau yang menjadi tempat bagi inovasi itu sendiri. Tentunya inovasi dalam sistem pemerintahan, ada kebijakan-kebijakan yang diambil atau diterapkan oleh pemerintah yang menyangkut wira swasta atau usaha-usaha yang ada di suatu daerah. Nah, kemudian ada cadangan atau suplai ide baru. Inovasi membutuhkan ide-ide yang baru. Tidak cuma monoton itu saja. Kalau satu misalnya membuat produksi, katakanlah pakaian, yang lain juga ikut-ikutan bikin produksi pakaian. Tetapi ada ide baru yang muncul di situ. Kemudian ada sistem perkreditan. Nah, tadi yang sudah sempat singgung di awal. Bahwa pemerintah juga masih dalam proses pemodalan bagi pengusaha-pengusaha atau entrepreneur. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam inovasi itu? Coba. Ada yang bisa? Siapa yang boleh? Yang di belakang boleh? Silakan. Kebijakan luar negeri. Apa saja kebijakan luar negeri yang ditempuh atau ditetapkan oleh pemerintah? Misalnya Kebijakan neraca pembayaran, cadangan devisa negara, kebijakan pendanaan LN seperti tata niaga, ekspor dan impor, perjanjian dalam antar negara. ya, ada perjanjian perdagangan antar negara, penetapan pajak bea dan cukai, gitu. Dan juga kerjasama dengan lembaga pembiayaan